Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno. Kali ini di studio telah hadir dua narasumber dari Kementerian Pertahanan, yaitu Profesor Bondan Tiara Sofyan, Dirjen Potensi Pertahanan atau Pothan, dan juga Profesor Raldi Artono Kustur, penemu inkubator lokal. Namun selain itu, selain narasumber di studio, saya juga telah tersambung dengan Mona Ratuliu, seorang artis yang baru saja melahirkan putri keempat, anak keempat. Selamat malam, Mona. Selamat malam, Mbak Ira. Iya, baru melahirkan dan tetap cantik jelita ya. Yes. Iya, Mona, saya punya Bu Dirjen, Bu Bondan, dan juga ada Prof Raldi. Nanti kita bisa ngobrol bareng ya. Oke, baik. Jadi saya ke Prof Raldi dulu. Prof, ini kan situasinya COVID ya. Terus kemudian ada inkubator yang Prof ciptakan. Pada saat seperti ini, ada kelihatan peningkatan permintaan terhadap inkubator nggak, Prof? Karena kan ada bayi-bayi yang prematur, resiko tinggi pada saat pandemi seperti ini. Sebenarnya tidak ada penambahan permintaan dari banyak ke banyak. Jadi tetap banyak permintaan. Iya, karena angka kematian bayi di Indonesia tinggi. Oke, nah Prof, kalau misalnya tetap dari banyak ke banyak begitu ya, sebenarnya inkubator ini hanya untuk bayi normal atau kemudian bayi yang taruhlah misalnya terinfeksi COVID begitu atau ada kelainan lain, bisa pakai inkubator ini? Ya, sebetulnya bisa saja. Tapi utamanya adalah untuk bayi prematur, bayi yang lahir sebelum 37 minggu. Yang jaringan-jaringan tubuhnya belum terbentuk semua. Dan dia semua ya, bayi prematur itu merasa kedinginan. Karena tadinya dia hangat di dalam perut ibu 37 derajat. Tahu-tahu dia harus lahir, sebetulnya dia shock sebetulnya ke temperatur yang kalau nggak pakai AC 29-30 derajat Celcius. Jadi dia kaget sebetulnya. Dan dia kedinginan sehingga perlu dihangatkan. Itulah perlunya inkubator ini yang menghangatkan bayi fungsinya. Oke. Nah, Prof, kalau misalnya dilihat itu kan sebenarnya ada juga beberapa inkubator lainnya. Inspirasi Prof untuk menciptakan ini begitu, dan kemudian kurang lebih apa sih yang memang istimewa dari inkubator ini? Ya. Sebetulnya ini inkubator ini nggak ujuk-ujuk ada, tapi saya sudah meneliti inkubator sejak tahun 94, jadi udah 20 tahun lebih ya. Jadi saya juga dulu membuat inkubator yang besar bersaing dengan inkubator impor dan sebagainya. Tapi kemudian terlihat bahwa kebutuhan Indonesia bukan itu. Kenapa? Satu, seperti saya bilang tadi ya, temperatur di Indonesia sudah lebih tinggi daripada temperatur di luar negeri. Kenapa di luar negeri itu powernya harus besar? Temperatur spesialisasi daripada inkubator ini adalah hemat energi. Kenapa? Karena kita hanya perlu 50 watt saja. Sedangkan dari luar kecil ya, Dok ya? Iya. Ya. Prof, kok Dok jadinya Prof? Iya, karena inkubator dari luar negeri minimal 300 watt. Biasanya 400-500 watt. Kenapa? Karena environment temperatur di luar negeri itu 0 derajat Celcius di musim dingin. Di ruangan dia pakai heater jadi 15 derajat. Padahal bayi tadinya 37 kan? Di inkubator 33-35 derajat kira-kira. Nah, kalau dia dari 15 derajat naik ke 35 derajat, dia pasti butuh power yang besar, butuh energi. Tapi kita butuhnya cuma dari 29-30 ke 35 derajat. Kita hanya butuh sedikit energi, yaitu 50 watt ini. Oke, nah Bu Dirjen ini, Bu Bondan, kalau kita lihat bahwa inkubator ini tadi memang ada keistimewaannya, dan kalau di masa pandemi COVID tadi Prof Raldi mengatakan dari banyak ke banyak gitu ya, jadi tetap dibutuhkan gitu. Nah, apa sih sebenarnya pada masa pandemi COVID ini tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan supaya tadi ini kan kalau Prof kan sebenarnya punya jaringan relawan sehingga siapa yang butuh inkubator itu akhirnya kemudian bisa ketahuan gitu ya. Sebenarnya tindakan yang bisa kita lakukan untuk masa pandemi COVID ini dalam hal gotong royong dan sebagainya ini secara real ya, itu apa sih? Jadi terima kasih Mbak Ira. Jadi apa saja? Jadi kalau kita bicara bela negara, kenapa kita angkat Prof Raldi pada hari ini? Tadi kata kuncinya, beliau itu membuat inkubator sesuai kebutuhan Indonesia. Jadi concern bahwa Indonesia itu butuh yang spesifik karena listriknya terbatas, terus kemudian lingkungannya berbeda dengan yang di luar negeri. Nah itu yang kita mau angkat, bahwa itu bela negara. Beliau dengan profesinya sebagai seorang profesor bidang teknik mesin membuat sesuatu sesuai kebutuhan Indonesia, itu bela negara. Dan yang lebih bela negara lagi, beliau menyebarluaskan produknya ini secara gratis lewat sukarelawan. Nah, apalagi dengan masa COVID seperti ini, nah itu adalah bukti nyata benar. Nah, Bu Dirjen tadi menggarisbawahi sebenarnya tadi soal pada masa COVID, dan ini adalah bicara soal generasi muda gitu. Betul. Ya, generasi penerus.
bela negara tuh susah di awang-awang gitu. Menyederhanakannya tuh untuk anak-anak, orang tuanya ada Mona nih di sini gitu ya. Dari tadi merhatiin banget gitu ya. Itu gimana sih? Jadi prinsipnya namanya bela negara, bagaimana kita cinta sama negara ini. Sikap kita, tindakan kita, perilaku kita yang menunjukkan kita cinta sama negara ini, itu bela negara. Nah untuk Mbak Mona gitu yang punya 4 putra-putri di rumah, yang paling utama terhadap anak-anak, perkenalkan bahwa Indonesia kita itu dari Sabang sampai Merauke. Kita punya 300 lebih suku bangsa, kita punya 17.000 pulau-pulau yang banyak sekali, dan pulau-pulau itu ada yang sudah terjangkau, ada yang belum terjangkau. Nah, sebentar Bu Bondan, ini Mona itu kayaknya mau nanya nih, mestinya tadi udah dibilang sebenarnya simpel aja kok Mon, bisa mengajarkan tentang Indonesia seperti apa gitu ya. Tapi apa Mona punya pertanyaan buat Bu Dirjen? Iya boleh nih, mumpung ada Bu Bondan ya Bu. Iya. Mau tanya dong, maksudnya mau minta pesan sebenarnya, ada nggak sih pesan-pesan buat orang tua nih kayak saya mewakili orang tua di Indonesia ya pastinya, dan juga masyarakat tentang bela negara ini di masa pandemi gitu Bu. Iya. Jadi Mbak Mona, terkait bela negara di masa pandemi yang perlu kita perkenalkan pada anak-anak, utamanya menurut saya terkait bela negara itu adalah bahwa Indonesia ini demikian beragam. Demikian juga akibat pandemi ini, setiap segmen masyarakat memiliki masalahnya yang berbeda. Kita disuruh tinggal di rumah, tetapi kan ada yang tidak bisa tinggal di rumah. Nah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak, yuk kita empati. Jadi jangan, oh kok dia keluar sih ke rumah, menjudge gitu kan, nggak mesti begitu ya. Kita sadarkan bahwa kita ini berbeda-beda, itu yang paling penting menurut saya untuk anak-anak, menyadarkan mereka bahwa Indonesia ini demikian plural. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu bela negara, kita mulai dari anak-anak. Bahwa Indonesia itu berbeda, mari kita hargai perbedaan kita sebuah kekuatan. Oke, nah sekarang kalau buat Prof. Raldi kembali lagi, sekarang ini kan masa pandemi COVID, padahal kekuatan dari apa namanya inkubator. Upaya ini adalah jaringan relawan di mana-mana. Tadi Bu Bondan juga mengatakan bahwa yang utama adalah ini gratis dan lewat relawan. Ya. Bagaimana supaya jaringan itu tetap aktif di masa orang mesti jaga jarak seperti ini? Ya, jadi selama pandemi COVID ini kami tetap bekerja seperti biasa menolong bayi setiap hari. Jadi para agen relawan itu sudah dibekali oleh kami ini dari center berbagai protokol. Satu tentu saja protokol menjaga jarak. Yang kedua harus selalu menggunakan masker. Karena agen relawan ini mengantarkan inkubator ke rumah ibu bayi. Jadi dia berisiko juga. Sehingga harus menggunakan satu masker, dua menjaga jarak. Dan ada juga keluarga bayi yang datang ke rumah agen relawan untuk mengambil inkubator. Nah saya sampaikan, semua yang datang mengambil inkubator harus menggunakan masker. Semua agen relawan harus menggunakan masker dan harus selalu menjaga jarak. Oke, dan kalau bisa jangan deket-deket deh. Gitu. Jadi gimana? Kalau di rumah agen relawan itu ada teras, taruh inkubatornya di teras. Jadi dari jauh aja nanti ngomongnya dari pintu gitu. Ya silahkan ambil. Tapi yang penting tuh programnya tetap jalan ya. Program ya tetap Bu jalan. Dirjen, ini untuk terakhir. Sebenarnya kalau melihat sekali lagi situasi pandemi COVID seperti ini dan dikaitkan tadi untuk generasi muda dan sebagainya, apa sih sebenarnya yang sikap gotong royong yang tadi ditunjukkan oleh para relawan itu untuk bisa secara real dilakukan dan orang tidak terbebani bahwa itu adalah sesuatu yang gimmicknya berat. Ya makanya kita selalu kampanyekan itu, bahwa mari kita lakukan dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing Mbak Ira. Jadi itu nggak berat, kita lakukan ya nggak bisa nyumbang 100 ya 1, nggak bisa nyumbang dana, nyumbang tenaga seperti yang tadi. Atau seperti tadi Suster Rahma tadi ya? Rahma tadi, jadi Bidan Rahma tadi dia kampanye, mengkampanyekan supaya tidak hamil dulu tadi ya sepanjang COVID, itu juga bela negara. Ini Mbak Ira sekarang itu bela negara, mengangkat ini itu bela negara. Iya. Baik, terima kasih Bu Dirjen, Bu Bondan dan juga Prof. Raldi sudah bergabung bersama kami malam hari ini.